Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat serta hidayahnya, sehingga kita semua dapat berkumpul di forum malam ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang. Yang terhormat Coach Ustadz Edi Susanto sebagai pemateri pada forum malam ini dan yang kami hormati seluruh peserta yang berbahagia. Sebelumnya, izinkan saya bertanya kabar ayah bunda semuanya ya. Bagaimana kabar ayah bunda pada malam hari ini? Oh, sebelumnya, Alhamdulillah, sehat, baik, Bunda. Alhamdulillah, semoga ayah dan bunda selalu berada dalam lindungan Allah dimanapun dan kapanpun ayah bunda berada. Sebelumnya ayah bunda bisa kita bisa dihidupkan kameranya ya agar mempermudah malam ini. Terima kasih untuk ayah bunda yang sudah menghidupkan kamera. Ayah dan bunda, tema yang akan kita usung pada malam hari ini adalah mencari atau menemukan potensi terbaik yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala titipkan kepada kita semua. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Karena pada dasarnya setiap manusia itu memiliki karakter dan potensi yang berbeda-beda. Seperti emosi, apa yang harus kita lakukan. Untuk mengurangi bosan, apa yang harus kita lakukan, dan lain sebagainya. Banyak cara yang akan kita ketahui dari forum di malam hari ini. Karena kembali lagi, semakin Anda mengenal diri Anda, maka semakin Anda mengenal Tuhan. Uh, Afwan untuk Ustadz Edi Susanto, apakah sudah bisa dimulai? Bisa, monggo. Oke, karena Ustadz Edi, pemateri kita sudah siap, Ayah Bunda, saya kembalikan ke Ustadz Edi, waktu dan tempat kami persilakan. MC belum memperkenalkan diri, namanya siapa, dari mana? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah, di malam yang penuh berkah ini kita bisa berkumpul bertatap muka dalam dunia gaib ya, membahas tentang mesin kecerdasan Stephen ya, yang mungkin ini dasar ya, ini dasar karena sebelum-sebelumnya sudah beberapa kali kita mengadakan peserta dasar yang sebelumnya belum pernah saya jelaskan. Mungkin ini juga yang peserta daurah atau juga yang Amazing Hypnotic Quran pada Sumatera Barat yang baru kemarin terlaksana. Alhamdulillah. Baik, saya langsung saja untuk membahas tentang Stephen ya, agar waktu yang sebentar ini lebih efektif. Baik, saya kira tidak perlu memperkenalkan panjang lebar tentang saya terkait dengan program materi malam ini, tapi setidak-tidaknya langsung kita bahas tentang sesi 1 tentang Stephen. Jadi Stephen itu terinspirasi dari
surat Al-Qiyamah ayat keempat tentang jari jemari. Almarhum Pak Fari Poniman menemukan teknik ini setelah mengkaji Al-Quran, maka menemukan konsep atau ide-ide yang diteliti selama belasan tahun di di Indonesia maupun di Malaysia. Tes sidik jari Stephen itu memetakan 5 bakat mesin kecerdasan. Ya, sidik jari itu mencerminkan bakat, kemudian menampakkan potensi yang menonjol. Jadi kemudian sidik jari itu juga untuk mengenal personality seseorang yang genetik, yang tidak akan berubah sepanjang hidupnya. Berbeda dengan IQ, ya, itu bisa berubah tergantung kondisi lingkungan dimanapun dia berada. Kemudian lanjut, ini saya kasih contoh, ada seseorang yang kehilangan nilai IQ tertinggi di dunia, ya, akan tetapi karena dia tidak tahu potensi terbaiknya, ya, kemudian di lingkungan yang tidak ini ya, sebentar, misalnya hidup. Sebentar. Apakah file layar muncul di layar, Bapak Ibu? Oke, muncul. Baik. Ada yang disebut genetik, ya. Ada yang disebut genetik, lingkungan, genetik dan lingkungan itu kondisi saat ini. Kondisi genetik itu 20%, ya. Lingkungan 80%, saat ini 100%. Jika mesin kecerdasan kita 20% dan tidak didukung oleh lingkungan yang sesuai dengan mesin kecerdasan kita, maka kita tidak akan menemukan kemampuan 100% yang kita miliki. Contoh, misal ada mesin kecerdasan thinking, ya, dilatih di lingkungan yang feeling, maka dia tidak akan menemukan potensi terbaiknya. Ada mesin kecerdasan feeling secara genetik, tapi dia menemukan lingkungan yang thinking, maka fenotipnya tidak akan menemukan 100%. Kira-kira begitu, ya. Kemudian genetik ini tetap tidak berubah, kemudian fenotip ini lingkungan saat ini, seperti itu, ya. Mister kok keluar lagi ya? Sebentar ya, masih ada gangguan. Oke, kita lanjut. Ini saya kasih contoh namanya Chris Langan. Nilai IQ tertinggi, ya, berarti secara genetik ini luar biasa cerdasnya. Tapi tidak di lingkungan yang tepat, tidak didukung oleh lingkungan yang tepat, apa yang terjadi, ya? Maka dia menjadi security. Ini bahkan IQ-nya lebih tinggi dari Einstein, ya. Cuma karena tidak dilatih lingkungan yang tepat, maka menjadi keluarga broken home. Ya, sedangkan yang sebelahnya, ya, Bill Gates, ya, IQ-nya biasa-biasa saja, genetiknya sesuai dengan lingkungan, ya, maka didukung keluarga di bidang IT, orang terkaya di dunia. Jadi akan maksimal potensinya jika genetik bertemu dengan lingkungan yang sesuai, ya. Nah, lingkungan ini bisa berubah-ubah, tapi genetik tetap tidak bisa berubah, ya, karena itu dari lahir. Itulah kenapa Bapak Ibu, orang yang punya anak 3 atau 5, ya, itu kecerdasannya berbeda-beda. Kecerdasannya berbeda-beda. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui mesin kecerdasan setiap diri kita dan anak-anak kita. Makanya kalau masih ada yang belum pernah tes Stephen, monggo hubungin admin masing-masing, ya, untuk mengatur jadwal tes mesin kecerdasan Stephen
Bisa di motivator Quran atau nanti pas di Jawa Timur. Ya, kita lanjut. Ini mungkin sudah tahu ya Bapak Ibu. Eh, Dulu dia jadi polisi, tapi jiwanya jiwa seni, maka tetap genetiknya, fitrahnya dia tetap keluar gitu loh. Akhirnya dia malahan nyanyi, ya walaupun nggak tahu kondisinya gimana sekarang, ya. Tahu ya ini siapa Bapak Ibu? Ini dokter, tapi jiwanya jiwa seni, ya kalau dalam mesin kecerdasan ini adalah intuiting, otak kanan bagian atas, ya. Sedangkan kedokteran itu biasanya cocok bagi orang-orang yang sensing, baik introvert maupun ekstrovert, yang otak kiri bagian bawah maupun maka dia akan kembali kepada fitrahnya, kembali kepada genetiknya, ya sebagai orang yang di bidang seni. Ini tahu ya Bapak Ibu siapa? Ini kan Zoom Jatim, Zoom Paskah ini bukan cuma karena Zoom pas Ustadz ini loh. Ini tahu ya ini siapa ya Bapak Ibu? Ini dokter. Jengkelin. Tahu Ya, Ustadz. dokter. Jengkelin. Dokter. Ini seorang dokter loh, Bu. Malahan dia lebih berprofesi, lebih terkenal sebagai seperti itu gitu loh. Kenapa? Karena jiwa seninya akan kembali, jiwa genetiknya, fitrahnya akan kembali seperti itu, Bapak Ibu. Ya. Nah, oke, sifat dasar, kemudian personality genetik itu sifat dasar, kemudian lingkungan itu adalah pendidikan, ya, dan sikap itu adalah hasil dari itu semua, Bapak Ibu. Jadi sifat dasar itu tidak berubah, pendidikan berubah. Nah ini lagi, nah ini gambaran seperti ini. Agak sinyal mungkin ya. Baik, di otak belahan kiri bagian bawah, ya, itu ada sensing. Limbik kiri bagian bawah, karakternya itu memori, rajin, ya. Chemistry-nya adalah harta, ya. Chemistry-nya adalah harta. Kemudian warnanya merah. Warna merah itu bagi sensing menunjukkan bahwa semangatnya dia harus menyala-nyala. Orang lapangan, otot merah, perut besar atau usus besar seperti itu. Memang kalau ada orang sensing memang dia harus banyak makan gitu loh. Karena memang tenaganya dia lebih besar seperti itu. Kemudian dia karakternya seperti tanah. Makanya sensing ini kalau kita punya anak yang sensing itu lingkungannya harus baik. Dia lebih termudah terpengaruh lingkungan daripada MK yang lain. Dia seperti mesin fotokopi. Karakternya, sifatnya terbentuk oleh lingkungan dia. Makanya dia seperti tanah. Tanah ditanamin pohon buah tumbuh, ditanamin pohon beracun juga tumbuh. Ya, tanah ditanamin bibit apa namanya, pohon buah tumbuh, narkoba juga ganja juga tumbuh. Jadi tergantung lingkungannya seperti itu sensing itu. Makanya dia orang lapangan, orang sensing itu orang lapangan. Jadi kalau orang sensing jangan sering-sering diem. Orang sensing kalau dia banyak diem, maka dia akan sering asam urat, ya. Kayak gitu. Ciri orang sensing yang hebat adalah dia bergerak terus setiap hari, ya. Artinya kalau dia punya profesi, profesinya di luar lapangan, ya, bukan di dalam ruangan seperti itu. Macam-macam nanti kita profesi-profesinya kalau keburu waktunya kita juga akan jelaskan apa aja profesi dan lain sebagainya. Itu orang sensing. Kemudian orang thinking. Thinking ini otak kiri bagian atas, neokortek kiri, ya, atau otak kiri. Karakternya ini adalah analisis, pandai, pinter, cerdas. Bedanya dengan intuiting apa Ustadz? Intuiting itu jenius, ya. Kalau thinking itu IQ tinggi, cerdas. Chemistry-nya adalah tahta. Makanya kalau sensing chemistry-nya adalah harta. Jadi kalau ada orang sensing nggak kaya berarti sensing salah lingkungan, gitu kan.
Sensing digambarkan dengan jempol. Besar, membesar, kaya raya, hebat, kuat. Thinking, karena dia tahta, maka kodenya adalah jari, menunjuk. Gitu kan ya, menunjuk. Tahta. Makanya kalau ngomong sama orang thinking nggak boleh. Kita itu langsung tutup poin nyuruh-nyuruh. Ya. Jika Anda punya anak thinking, itu harus Anda berlogika, walaupun dia masih SD, walaupun kecil. Maka reason, kasih alasan. Kenapa anak thinking harus begini? Kenapa harus mondok? Kenapa harus sholat? Kasih alasan. Berbeda dengan feeling, berbeda dengan sensing gitu loh. Jadi orang thinking itu kritis, ya, menganalisis, pandai, kritis. Jadi kalau ngomong sama orang thinking nggak bisa tutup poin kita Pak Bu. Kalau sama sensing ya nggak apa-apa. Sama thinking harus dikasih reason, kasih alasan, logik. Makanya negatif mentalitinya orang thinking nanti ateis. Dia tidak percaya sama Tuhan. Karena semua dipertanyakan sama dia nanti. Begitu. Kemudian warnanya hitam. Hitam itu bagi orang thinking tidak ada yang abu-abu. Harus jelas. Ya. Jadi bagi orang thinking itu tidak ada yang samar-samar. Jelas. Di warna yang hitam, semua warna akan nampak jelas kayak gitu. Karakternya orang thinking seperti besi. Mandiri, tegas, kalau sudah lurus tidak bisa dibengkokin. Jadi memang orang thinking itu kalau sudah sekali baik, lurus, susah terpengaruh oleh lingkungan yang tidak baik. Ya, karakternya seperti Umar bin Khattab. Ingat itu ya, seperti apa? Umar bin Khattab. Sensing karakternya seperti Utsman bin Affan. Kaya gitu kan. Thinking, cerdas kayak gitu kan. Karakternya seperti Umar bin Khattab. Tapi thinking kalau sudah salah, bengkok, ngeyel, keras kepala, susah diluruskan. Itu bagi orang thinking ya. Seperti itu untuk orang thinking. Jadi dia tahta, ngomong sama orang thinking harus dikasih analisis. Ya. Ngomong sama orang thinking harus dikasih alasan, logik dan lain sebagainya. Oke, sekarang intuiting. Intuiting itu adalah orang yang kreatif, ya, inovatif, menemukan temuan-temuan baru. Ya, orang intuiting itu adalah orang yang jenius, ya, karakternya seperti kayu, seni, nilai seni, cita rasa seni paling tinggi itu adalah orang intuiting. Ya, warnanya adalah biru karena dia melangit, gitu kan. Makanya kalau orang intuiting kalau nggak hati-hati saking melangitnya sampai lupa sama yang ada di bumi. Ya. Kalibrasi ada namanya orang intuiting kalau nanti dia otaknya biar fresh, ide-idenya kreatifnya muncul, ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh intuiting. Satu, menyendiri. Dua, kalau nggak tidur sejenak, gitu kan. Ya. Tapi jangan sampai bablas ya, kayak gitu. Nah, thinking sama intuiting itu back to nature. Anda yang orang thinking, maka lingkungan Anda harus kembali kepada alam. Walaupun di perkotaan harus banyak taman-tanaman buah, tanaman-tanaman bunga, ada pohon, ada sejuk-sejukan, ada suara gemercik air, walaupun itu cuma akuarium. Walaupun itu cuma akuarium, ya. Seperti itu. Kemudian kreatif, karakternya seperti kayu. Kayu itu nilai seni, dipahat untuk menjadi kursi, menjadi meja, menjadi furniture dan lain sebagainya, atau dipahat jadi patung yang disembah. Makanya negatif spiritualitasnya orang intuiting nanti adalah membuat agama baru. Kira-kira seperti itu ya. Chemistry-nya adalah kata. Jadi orang intuiting ini harus menjadi penulis bestseller gitu. Karena dia pinter merangkai kata. Itu orang intuiting. Sedangkan orang feeling yang otak bawah bagian bawah ya, ini orang feeling. Orang feeling itu emosi, cinta, kasih sayang, hubungan, ya. Chemistry-nya adalah cinta. Dia memberikan cinta dan menerima cinta. Tangki cintanya paling besar. Tangki air matanya juga besar, ya. Makanya orang feeling kalau ada anak feeling yang kadang cengeng, suka nangis,
Cirinya orang feeling itu kalau kecil sebelum jalan dia ngomong dulu, ya. Biasanya seperti itu. Kalau sensing jalan dulu baru ngomong. Kayak gitu. Biasanya seperti itu. Ya, orang feeling ini lebih mengedepankan emosi. Makanya kadang cengeng, suka nangis, dikit-dikit nangis, ya kadang juga baper. Itu orang feeling. Tapi orang feeling ini punya kasih sayang yang besar. Enak kalau ngobrol sama orang feeling itu, dekat karena dia punya kasih sayang yang besar. Makanya dia karakternya seperti api. Kalau udah menyala, menghangatkan semua orang. Tapi kalau sudah dia stres, padam, susah dihidupkan kembali. Itu orang feeling, ya. Warnanya adalah feeling itu hijau. Kenapa hijau? Lembut, ya. Adem itu orang feeling. Makanya kalau ada orang feeling nggak adem itu feeling yang sakit gitu, ya. Seorang feeling itu kan harus adem, kasih sayang, lembut hatinya, mengayomi gitu kan kalau ada anak feeling. Maka orang feeling dilatih. Kalau ngobrol sama orang feeling itu kalau anak Anda seorang feeling, suami Anda orang feeling, istri Anda orang feeling, sebelum ngomong tuh ada sentuhan. Kalau dia anak dipeluk dulu, dielus-elus dulu. Kalau dia istri dipegang dulu minimal tangannya untuk sebelum ngobrol dan lain sebagainya. Karena orang feeling sentuhan. Feeling dan insting itu baterai cintanya, ya masing-masing MK ini ada baterai cinta. Mungkin sebelumnya nggak dibahas ya tentang baterai cinta masing-masing MK. Baterai cinta dari feeling dan insting itu adalah sentuhan, dipeluk. Maka orang feeling sama orang insting, kalau dia dipegang, kalau dipeluk, dia baterai cintanya akan besar dan menyala-nyala meledak. Seperti itu. Ya, baterai cintanya orang sensing diajak jalan-jalan dan makan-makan. Jadi kalau ada anak mau nasihatin anak sensing, maka diajak jalan-jalan dulu, diajak makan dulu. Ya, baterai cintanya orang thinking itu seperti apa namanya bisa jalan alam. Makanya orang thinking itu akan menemukan ide-ide kreatifnya sama orang intuiting di tempat-tempat sepi. Makanya kan gambarnya hitam kan? Ya kadang di bawah pohon beringin mungkin, di kuburan mungkin, di tempat-tempat sepi dan lain sebagainya seperti itu. Itu karakternya orang thinking. Jadi baterai cintanya orang thinking diajak diskusi, ya, panggilan kritis, panggilan analisis. Baterai cintanya intuiting, ya, kata-kata romantis, ya, pakai surat kayak kalau istrinya orang intuiting, pakai surat. Bagi orang intuiting akan ngena lebih hebat dia ditulisin surat pakai kertas daripada hanya omongan atau dari chat WhatsApp. Itu lebih apa ya? Karena nganggap kalau tulisan tangan itu bagi orang intuiting itu adalah sebuah eh, romantisme gitu. Sehingga orang intuiting itu baterai cintanya akan muncul. Kalau feeling sama insting baterai cintanya adalah touch, sentuhan. Makanya kalau punya mobil captain seat itu tidak cocok bagi orang feeling maupun insting. Yang kursinya masing-masing, ya. Karena orang feeling akan mendekat, ya. Kalau suami istri, ya. Jadi sekali lagi, kalau baterai cintanya orang feeling dan insting itu adalah sentuhan, cinta, maka muncul cintanya. Insting, ya. Insting itu naluri, spontanitas. Saya ulangin, insting itu naluri, spontanitas. Kalau intuiting itu Sayyidina Ali, kalau feeling itu Abu Bakar, bijak, penyayang, intuiting itu jenius, Sayyidina Ali, insting itu karakternya seperti Nabi Muhammad. Semua MK itu ada pada insting. Makanya karakternya insting itu adalah air, mengalir. Ya, dia ingin berperan kepada yang lain. Insting akan muncul baterai semangatnya kalau dia punya peran terhadap orang lain, membantu orang lain, bergerak, pokoknya nimbrung aja orang insting itu. Ya, nimbrungnya bisa positif, bisa negatif, tergantung, ya, tergantung di mana dia hidup. Karena MK yang paling mudah terpengaruh itu dua, yang pertama sensing, yang kedua insting, itu, ya, seperti itu, ya. Kemudian insting itu karakternya kuning. Kenapa kuning? Kalau dalam lukisan nilai seni, ya, kuning itu masuk ke semua warna.
campur gitu kan. Makanya kalau negatifnya orang insting itu kadang nggak jelas, ya, nggak jelas. Dia kadang mau jadi MK apa? Kuning gabung sama merah sama sensing jadi pink gitu kan, ya. Insting gabung sama intuiting jadi hijau gitu kan, ya. Kemudian, nah itu adalah kuning karakter dari orang insting. Jadi bagi-bagi MK ini, warna-warna ini penting ada kalanya untuk sebagai karakter dirinya. Ya. Sensing harus tuh punya baju merah, tapi bukan merah yang terang yang ngejreng, ya. Setidak-tidaknya merah marun. Ya. Thinking juga begitu, harus punya baju atau yang warna-warna gelap. Intuiting juga begitu, dongker misalnya, ya. Feeling misalnya ada warna hijau gitu, seperti itu. Maka orang feeling akan terasa kelihatan lebih lembut, lebih hijau, ya, lebih adem. Kuning itu karakternya orang insting lebih cerah ketika orang insting menggunakan warna kuning. Ini warna psikologi ini sudah diteliti oleh Pak Farid Poniman, ya. Dan ini cukup lama, sudah belasan tahun diteliti seperti itu. Ya, kita lanjut. Ya, ini apa namanya, elang. Elang itu hebatnya terbang, maka dilatihlah dia untuk terbang. Jangan dilatih dia berlari, maka elang akan merasa bodoh selamanya nanti. Kemudian kuda, hebatnya kuda adalah berlari, ya. Tapi kalau kuda dilatih manjat pohon, maka kuda akan merasa bodoh selamanya. Makom mesin kecerdasan Stephen, ini dasar masih, ya Bapak Ibu, ya. Makom kecerdasan Stephen kita mulai dari MK thinking. Oh, sensing. Kita mulai dari sensing, ya. Sensing itu kita anggap perilaku normal yang tengah, ya. Perilaku normal. Kita mulai dari negatif personality, yang negatif, ya. Sifat dasar dari anak yang sensing itu adalah bergerak. Ya, makanya anak-anak yang hiperaktif itu biasanya adalah anak sensing, seperti itu. Kemudian sifat dasar sensing adalah manja. Jadi kadang walaupun dia sudah tua, ya, kalau Anda punya istri sensing, Anda punya suami sensing, ya ada dimanja-manjain lah seperti itu. Biar apa namanya, dia nyaman gitu loh. Kalau sensing lagi bermasalah, maka lingkungan sekitarnya harus manjain dia. Cara memanjakan orang sensing itu ada beberapa hal, ya. Ada 3 setidak-tidaknya cara menyembuhkan memanjakan orang sensing. Yang pertama, ajak jalan-jalan. 2, ajak makan-makan. 3, diberikan hadiah. Seperti itu. Bagi orang sensing, maka dia akan moodnya, semangatnya akan muncul kembali. Negatif personalitinya orang sensing, jadi pelit nanti, ya. Ini kalau orang sensing tidak belajar, ya, tidak belajar agak ini, maka negatif personalitinya orang sensing itu pelit, hitung-hitungan, konsumtif, ya. Kemudian juga negatif mentalitinya ini serakah, dikit-dikit uang. Kalau dia mau bergerak, kalau ada uang, korupsi, ya. Mohon maaf, ya, ini saya sampaikan ini bukan berarti ada, ya. Ya, ini potensi, ya. Jadi jangan sampai salah persepsi, Bapak Ibu. Ini potensi, ya. Potensi yang muncul, ya, apabila ada orang sensing yang tidak terlatih, ya, secara mentalitinya, maka dia bisa ada 2, mohon maaf, ya. Ada 2 MK yang berpotensi ngambil uang. Rata-rata 2 MK ini biasanya. Yang pertama intuiting, yang kedua adalah sensing. Sensing ini kenapa? Karena sensing itu nanti negatif mentalitinya itu pingin kaya, pingin punya uang, tapi dia tidak mau bekerja. Ya, makanya dia juga gampang dapat tekanan dari lingkungan. Ya, misalnya seorang pejabat
karena dia punya tekanan ekonomi dari istrinya, keluarganya, maka dia bisa korupsi. Karena cara pandangnya orang sensing itu pendek. Apa yang ada di depan? Ya, berbeda dengan thinking. Ya, dia mikir dulu, dia analisis dulu, gitu kan ya. Jadi itu orang mentalitinya orang sensing. Kemudian negatif moralitinya orang sensing adalah sesat dalam beragama dan menuhankan uang. Ya, menuhankan uang. Maka orang sensing itu, ya mohon maaf ya, kadang kita buat candaan, ya bukan candaan, kadang memang berpotensi negatif spiritualitasnya dan mentalitinya orang sensing itu ya biasanya korupsi, menggelapkan uang, orang-orang pajak itu biasanya orang sensing mungkin ya. Kemudian juga ini apa namanya, karena tuyul ya, lebih ngepet. Mohon maaf ini potensi, ya, potensi. Maka masing-masing MK ini ada gelombang alpanya masing-masing. Ada beberapa cara untuk nasihatin orang sensing. Ada beberapa cara bagaimana menggerakkan orang sensing seperti itu. Ini kok enggak, peserta ini kok nggak ada video, nggak buka video ya. Saya khawatir cuma on masuk tapi nggak masuk. Silakan ya. Saya tidak mulain dulu kalau tidak buka kamera ya. Bahwa kita biar serius belajar gitu. Karena saya pernah Zoom ya, ya, nggak ada yang buka videonya, ternyata cuma apa ini aja nggak ada gitu ya, seperti itu. Jadi Monggo gitu. ya Bunda, bisa dinyalakan kameranya nggih? Saya tidak mulain dulu kalau kamera tidak di-on-kan ya, biar kita serius dan sama-sama belajar Bapak Ibu ya. Oke. Baik. Bagaimana cara supaya kita bisa ada menghadapi orang sensing, menaklukkan orang sensing. Bagaimana cara menasehati orang sensing itu tidak asal-asalan, ada caranya. Jika orang sensing sedang bermasalah, ya, maka ada caranya, ya. Yang pertama, orang sensing itu tidak boleh langsung dinasehatin kecuali satu, digerakkan tubuhnya. Kalau dia anak-anak, kalau dia seorang guru di kelas harus digerakkan, harus ada game. Kalau dia pasangan kita, istri kita orang sensing, ajaklah dia jalan-jalan. Ajaklah dia makan-makan, apalagi laki-laki ya. Kasih dia hadiah seperti itu. Maka orang sensing itu akan mudah ditaklukkan, mudah dinasehatin nanti seperti itu. Ya. Karena orang sensing dengan cara begitu itu merasa dimanja. Ya kan, ingat ada sensing, ada karakter manjanya. Jadi ada yang punya karakter manja ini 2 MK. 1 sensing, 2 feeling. Ya. Kalau memanjakan feeling itu berbeda. Memanjakan feeling itu dengan cinta, dengan sentuhan, dengan pelukan, dengan pujian. Kalau sensing dengan jalan-jalan, dengan makan-makan, dengan hadiah dikasih uang. Itu ya. Bagaimana memanjakan 2 MK ini. Seperti itu. Kemudian positif personalitinya, ya sensing, ya itu rajin. Makanya sering saya bilang orang sensing itu hampir saya tidak menemukan, jarang sekali pasien-pasien saya itu yang sensing yang mau bunuh diri, jarang sekali, ya jarang sekali. Karena orang sensing itu nggak ribet-ribet sebenarnya orangnya. Satu lagi negatif mentalitinya orang sensing adalah jorok. Ya, mohon maaf kalau ada MK sensing, kalau dia negatif mentalitinya itu dia jorok, dia naruh barang aja sembarangan dan lain sebagainya. Berbeda dengan orang thinking, ya. Ya. Jadi memang yang berpotensi untuk jorok itu adalah sensing ya, kalau dia negatif mentalitinya. Kadang naruh barang sembarangan, dia berantakan, rumah kayak kapal pecah dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian sensing ini gerak cepat. Ya, makanya kalau Anda sebagai bos, sebagai
pimpinan yayasan, punya karyawan yang di lapangan itu kasihlah orang sensing. Karena dia tenaganya nggak habis-habis. Jadi tolong yang orang sensing banyak gerak ya, seperti itu. Kemudian positif mentalitinya orang sensing itu adalah tahan banting, gigih, mentalnya kuat, dermawannya luar biasa gitu loh. Seperti Utsman bin Affan. Makanya infaknya itu luar biasa, sedekahnya, zakatnya luar biasa. Kemudian cara mengentuk salah satu ciri sensing naik makom, ya ada ciri sensing naik makom itu satu, ini level makrifahnya orang sensing, ini level tertingginya dalam spiritualitasnya orang sensing. Satu, ya dia gemar sedekah, suka infak sedekah, hartanya digunakan untuk perjuangan di jalan agama, ya seperti Utsman bin Affan. Dua, sholatnya tepat waktu, ya karena dia disiplin, ya. Tiga, ya, sholat malamnya lebih banyak rokaatnya daripada MK-MK yang lain, ya. Empat, tubuhnya sehat. Kalau laki-laki sispek, ya. Jadi dia banyak gerak gitu. Allah berikan kemampuan ototnya otot merah. Makanya nanti masing-masing MK ini tidak ada yang terbaik, sama-sama baik. Ya, negatif mentalitinya punya kekurangan masing-masing, makanya nanti saling melengkapi. Maka siapakah pasangan terbaik dari orang sensing? Kalau dia belum nikah, kalau dia akhwat, maka score of law-nya terbesarnya adalah intuiting. Kenapa? Karena kelemahan orang sensing ada pada kelebihannya orang intuiting. Intuiting sebagai konseptor, ide-idenya kreatifnya luar biasa. Maka intuiting perlu orang sensing untuk menerapkan ide-ide kreatifnya yang ada di otaknya seperti itu. Ya. Tuh, kemudian kita lanjut thinking, ya perilaku normal thinking. Ini sudah tes semua kan ya, Steven-nya kan ya. Kalau nggak tes semua cuma meraba-raba, MK saya apa ya? Sensing, thinking, insting, intuiting, feeling, atau saya simping ya, gitu kan. Jadi bisa meraba-raba seperti ini. Ini Bapak Ibu, kelas selanjutnya akan lebih seru, ya. Kelas selanjutnya akan lebih seru yaitu tentang apa namanya Stephen Couple ya, mungkin ya nanti kita akan bahas tentang Stephen Couple ya. Tapi ini syarat minimal usianya SMA. Di bawah SMA nggak boleh ya. Nanti kita akan buka-bukaan di Stephen Couple bagaimana pasangan kita atau calon pasangan kita yang terbaik supaya kita menemukan kebahagiaan dan menemukan apa namanya kedamaian dalam rumah tangga yang dalam Stephen Couple kebahagiaan, kesuksesan dimulai dari kasur justru. Itu ya. Dimulai dari kasur. Ini Mister slide-nya. Thinking sifat dasarnya orang thinking itu adalah sotoy. Jadi thinking itu kan IQ yang tinggi. Jadi dia merasa bahwa semua MK itu goblok kecuali dia yang paling pintar. Ya. Jadi itu kelemahannya orang thinking karena semua orang goblok bagi dia. Dialah yang paling pintar. Makanya dia kan sotoy. Ya. Orang thinking ini masih negatif mentality ya. Kalau oke, sensing dulu. Sensing kalau bermasalah ya, stres, dia tidak mau gerak. Makanya nanti asam urat. Tolong bapak-bapak walaupun lagi walaupun ustadz kalau punya istri sensing jangan dikurung di rumah. Ya. Kalaupun mau di sensing itu, oh ya belum bahas ya. Sensing kalau punya rumah halamannya harus luas. Rumahnya harus luas, nggak harus lantai 2, tapi setidak-tidaknya orang sensing luas karena dia banyak gerak, ya. Seperti itu. Karena dia harus banyak gerak, itu orang sensing, ya. Nggak apa-apa kalau sensing mau di rumah terus, tapi di rumah itu ada fitnessnya, ada sarana olahraga, ada kolam renangnya dan lain sebagainya seperti itu ya. Bagi orang sensing. Jadi ciri sensing yang stres, ciri sensing stres satu, jorok berantakan, dua nggak mau bergerak ya. Yang ketiga
eh, nggak mau kerja tapi pingin kaya raya. Nah, seperti itu. Paling gampangnya orang sensing adalah diem, tidak bergerak. Itu. Kita lanjut thinking. Ya, thinking ini adalah orang yang kadang sombong. Sombong itu bawaan karena ini kalau negatif personalitinya sombong karena bawaan IQ yang tinggi, yang cerdas kadang meremehkan orang lain. Ya, keras kepala. Keras kepalanya orang thinking itu karena dia kekeh mempertahankan pendapatnya yang dianggap pendapatnya dialah yang paling pinter karena bawaan dari IQ yang tinggi itu. Mau menang sendiri, tegaan, hati-hati kalau Anda punya anak thinking, yang kakaknya thinking, adik-adiknya feeling, insting dan lain sebagainya. Itu nanti adik-adiknya bisa dipukulin, bisa dibully oleh orang thinking itu. Makanya nanti di pesantren-pesantren itu yang sering membuli itu rata-rata adalah orang thinking. Kalau enggak sensing. Itu biasanya rata-rata membuli, ya. Jadi pesantren-pesantren yang dia punya anak sensing atau thinking, hati-hati. Kadang dia membuli, tegaan, mukulan. Gitu. Kemudian negatif spiritualitasnya orang thinking itu adalah ateis. Karena dia logika selalu mempertanyakan Tuhannya. Kemudian positif personalitinya orang thinking. Oh ya, orang thinking itu kan banyak mikir. Ya, orang thinking banyak mikir. Maka orang thinking kalau stres, rasanya itu Pak, Bu, kepalanya pengen copot. Ya. Itu kalau thinking sudah stres, kepalanya rasanya pengen copot. Ya, thinking, ya, ciri orang thinking yang sudah mulai sakit, satu, migrain, dua, pelupa, ya, tiga, kalau nggak marah sehari itu meriang, marah terus tiap hari, siang malam, ya. Itu adalah orang thinking. Sekarang positif personalitinya orang thinking, yaitu mandiri. Makanya kalau Anda punya anak thinking, jangan dimanja, baik anak laki-laki maupun perempuan, jangan dimanja. Kasih kepercayaan dia untuk melakukan sesuatu. Misalnya dia nyetrika sendiri, masak sendiri, bersih-bersih sendiri, kasih kepercayaan bagi orang thinking. Jangan banyak kata-kata jangan, ya. Kemudian dia spiritualitasnya tertingginya orang thinking itu adalah zero mistake. Orang yang sedikit melakukan kesalahan itu orang thinking. Karena apa-apa dia pikirkan, ada apa-apa dia pikirkan, ya. Ada apa-apa dia pikirkan, ya. Mau melakukan kemaksiatan dia pikirkan. Terus bagaimana Ustadz cara menaklukkan orang thinking? Satu, datangi orang feeling. Kenapa takluk sama orang feeling? Orang feeling, orang thinking ini kan kadang serius. Maka dengan orang feeling itu ditaklukkan dengan cintanya, dengan kasih sayangnya, dengan kelembutannya. Yang kedua, cara menaklukkan orang thinking. Dipuji kecerdasannya, dipuji prestasinya. Ya, makanya kalau ada orang thinking tidak berprestasi itu orang thinking yang sakit. Ya, ingat thinking yang tidak punya prestasi, udah pasti thinking yang sakit itu. Karena thinking itu minimal dia masuk 3 terbesar, peringkat terbesar di kelasnya seperti itu. Kemudian paling adil, manusia paling adil itu thinking. Karena dia menentukan kebijakan berdasarkan fakta, logika, dan analisis. Ya, berbeda dengan feeling. Feeling itu kadang nggak adil gitu. Orangnya nggak enakan, nggak tegaan. Itu orang feeling tuh begitu. Ya, pokoknya nggak enakan lah. Kalau suruh negor-negor orang, jangan suruh orang feeling. Punya karyawan, punya bawahan, suruh negor, jangan coba-coba suruh orang feeling, gak enak kan dia, aduh gak enak, gak tegaan gitu. Disuruh MK apa? Suruhlah thinking, suruhlah sensing, kayak gitu. Ngomong dia nanti seperti itu. Ya, lanjut. MK, Mister gangguan lagi? Sebentar ya.
slide-nya masih gangguan. Oke, thinking sudah, sekarang intuiting. Oke, intuiting ini adalah perilaku normalnya adalah ngayal, usil. Oh ya, tadi thinking dulu. Bagaimana cara naklukin orang thinking adalah dipuji prestasinya, ya. Kemudian bawa ke tempat-tempat nuansa alam, dekat dengan sungai, pantai, itu senang orang thinking karena back to nature, ya. Oke, kita lanjut intuiting. Usil. Jadi kalau punya anak intuiting suka ngerjain orang, usil, suka bohong ya. Potensinya orang intuiting itu kadang ngeyel, bohong. Kenapa bohong? Karena dia orang kreatif. Sampai dia berkata pun alasannya banyak. Jadi orang intuiting itu saking kreatifnya, kalau dia punya alasan, ada punya 1000 alasan. Maka yang paling besar potensi untuk berbohong itu adalah intuiting. Karena banyak cara, banyak data, apa ya, saking kreatifnya itu banyak alasan gitu. Makanya intuiting itu nanti ngeyel. Kenapa? Banyak alasan atas apa yang dia ambil supaya tidak dia ngambil risiko, maka dia ada 1000 alasan untuk membenarkan kelakuan dia. Negatif moralitinya, apa negatif mentalitinya orang intuiting itu adalah antisosial. Biasanya nggak keluar-keluar. Nah ini biasanya pasien-pasien saya ini kalau intuiting udah stres, punya masalah, dia ngunci pintu, itu tahan untuk tidak keluar 3 hari. Bayangin, kalau orang sensing, orang feeling nggak keluar sampai kayak gitu tuh nggak akan kuat. Intuiting itu 3 hari, 3 malam nggak keluar-keluar tuh nggak ada masalah. Bahkan 5 hari nggak keluar-keluar pun nggak ada masalah. Itu orang intuiting. Tapi kalau orang feeling, orang sensing di kamar lama-lama nggak akan kuat. Insting lama-lama di kamar nggak akan kuat. Ya, karena intuiting itu kadang punya dunia sendiri. Ya, saya ulangin, intuiting itu kadang punya dunia sendiri. Negatif spiritualitasnya orang intuiting itu adalah liberal. Ya, makanya orang barat itu rata-rata liberal itu karakternya orang intuitif. Nyeleneh itu karakternya orang intuiting ya, kalau negatif spiritualitasnya dan dia nanti yang akan buat agama baru. Kalau yang buat agama baru itu kalau dites semua mesin kecerdasannya itu adalah rata-rata orang orang intuiting seperti itu ya. Tapi ya begitu, punya kelebihan masing-masing, punya kekurangan masing-masing seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Langsung aja positif personalitinya orang intuiting. Yang pertama pembelajar sejati. Ini pembelajar sejati. Orang intuiting itu pembelajar sejati ya. Makanya thinking sama intuiting harus kutu buku ya. Thinking sama intuiting harus kutu buku. Orang feeling malas baca ya. Orang feeling malas baca, maka orang feeling harus ketemu banyak orang. Ya, Allah tuh maha baik, dikasih kekurangan tapi dikasih kelebihan. Makanya orang feeling di kelas, di sekolah, gak usah dituntut juara 1, peringkat 1, peringkat 2, gak usah. Karena dia orang sosial. Ya, karena orang feeling itu Allah maha tahu punya karakter apa namanya, karakternya orang feeling itu adalah malas baca, maka Allah kasih jantung yang lebih besar daripada yang lain. Allah kasih auditori terbaik daripada yang lain, itu orang feeling. Ya, ini langsung saya bahas karena waktu sudah mau habis. Langsung saya gabung-gabung ya antara intuiting dan feeling. Intuiting supaya dia apa namanya ini nyambung ke pertanyaan ya mungkin ya. Untuk menyikapi kegagalan, orang intuiting itu satu, banyak nonton video, banyak baca buku,
Tiap hari baca buku, nonton video, baca buku, nonton video. Itu orang intuiting supaya dia bisa bangkit. Ya, ketemu orang-orang pinter yang jelas di atasnya dia. Orang thinking sama intuiting kalau mau berkawan harus di atasnya dia. Jangan di bawahnya dia. Ya bawahnya dia sebagai ini aja. Tapi harus di atasnya dia. Supaya otaknya, hebatnya thinking. Karena data, keilmuan yang masuk di otaknya. Makanya orang thinking itu nanti kan jadi dosen, jadi profesor, seperti itu. Intuiting itu konseptor, desain grafis, dan lain sebagainya yang mengandung seni. Jadi feeling banyak ketemu orang karena memang malas baca buku. Ketemu ustadz, ketemu motivator, ketemu kiai yang baik-baik, menjalin silaturahim. Karena ilmunya orang feeling dari auditorinya. Ilmunya orang feeling dari nasihat dari orang-orang lain. Ya, ilmunya orang thinking dan intuiting dari dia membaca, dari dia analisis, dari dia konseptor, dari dia menyendiri berimajinasi. Itu orang intuiting. Renung, renung. Makanya orang intuiting disebut perenung harian. Ali, Sayyidina Ali. Ya. Makanya orang intuiting akan menemukan ruhnya dia ketika dia menyendiri, merenung, mengkonsep sesuatu. Thinking, menganalisis. Feeling ketemu, cinta, penyayang, menyelesaikan masalah orang. Gitu. Gemar sedekah juga kayak gitu. Cuma bedanya orang sensing sama orang feeling, feeling totalitas. Gitu ya. Intuiting perenung harian dan puasa Daud. Ya, puasa Daud. Hebatnya orang intuiting, ciri spiritualitas tertingginya orang intuiting itu nanti ketika dia puasa Daud. Ya, perenung harian itu adalah menciptakan temuan-temuan baru, konsep-konsep baru, ide-ide kreatif baru yang dia menemukan solusi. Makanya orang intuiting nggak punya solusi, orang intuiting yang sudah mulai agak gila itu. Ya, hati-hati orang intuiting yang tidak punya solusi dalam kehidupannya, udah mulai rada-rada gila dia sudah. Ya, makanya orang intuiting problem solving, ya. Ya kalau masalah diet bisa, Pak Bu, ya. Ada kelas saya nanti namanya Hipnoslim, ya. Saya sekarang menghipnoslim istri saya juga. Kemarin dapat pasien. Saya menghipnoslim istri saya sudah turun 4 kilo. Barusan dicek, ditimbang. Turun 4 kilo dia. Ya. Jadi saya buat dia tidak suka sama nasi. Tidak suka sama gorengan. Yang saya doktrin di alam bawah sadarnya dia hanya suka sayur, buah. Jadi mindsetnya dia makanan paling enak itu cuma sayur, buah, telur rebus. Kayak gitu. Turun 4 kilo nih beberapa hari sudah. Seperti itu. Ya termasuk intuiting. Cuma intuiting itu kenapa intuiting susah diet? Karena intuiting tuh hobinya ngemil. Ya, itu bedanya dengan sensing. Kalau sensing makanan berat, ya. Intuiting ngemil. Seperti itu. Oke, tadi saya sebutkan bahwa intuiting yang tidak problem solving jelas dia intuiting yang sedang sakit rada-rada mulai gila dia, ya. Jadi segera berubah. Feeling ya yang apa namanya langsung ke feeling sini. Kalau intuiting banyak puasa, ya. Feeling itu sifat dasar mata keranjang, ya. Tahu kenapa mata keranjang? Mohon maaf nih yang feeling bukan nyindir, ngasih tahu bahwa yang punya suami, punya istri, punya suami. Ya, kemarin saya dapat pasien itu. Seorang suami yang sedikit sedeng sekarang itu error. Ternyata istrinya selingkuh, istrinya feeling, ya, jarang dapat sentuhan dari suaminya. Kan sudah dikasih tahu ini nyambung ke Stephen Couple, istrinya feeling jarang dapat sentuhan dari suaminya, akhirnya istrinya selingkuh, chat-chatan sama laki-laki. Jadi apa suaminya itu jijik ngeliat chatnya istrinya itu karena istrinya genit ngerayu-ngerayu laki-laki, padahal laki-lakinya biasa aja gitu. Wah stres, mulai rada-rada error itu kemarin suaminya. Ya. Nah kalau laki-laki memang berpotensi untuk poligami ini orang feelingnya. Makanya penemunya feeling ini Pak Farid Poniman ya poligami gitu kan. Pak Jamil Azzaini, Stephen itu feeling ya poligami karena memang cintanya besar. Cintanya besar. Ustadz masa feeling semua poligami? Enggak semua.
Kalau cintanya feeling tersalurkan, maka feeling menjadi pasangan paling setia. Contoh Habibie. Habibie itu luar biasa kan setianya. Habibie itu dites feeling. Feeling. Jadi bagaimana, makanya cintanya feeling harus disalurkan. Bahaya nih. Kalau punya istri feeling, suami feeling, so istrinya, suaminya nggak paham, orang tuanya nggak paham, ini bahaya. Gitu. Makanya orang feeling dia harus banyak ketemu orang, ngurus anak yatim, punya pesantren, punya lembaga, tuh cintanya biar tersalurkan terus. Seperti itu ya. Kemudian feeling kalau punya masalah, dia lari dari masalah. Dia akan buat komunitas baru, komunitas baru, komunitas baru. Itu negatif mentalitinya orang feeling. Negatif moralitinya, spiritualitasnya orang feeling adalah penganjur kebebasan, tidak mau diatur-atur. Mirip-mirip dengan intuiting. Ya, bedanya orang feeling nanti jadi teroris. Makanya orang feeling ini kalau masuk ke paham aliran keras gitu kan, yang nganggep Indonesia ini togut, nganggep kafir, wah itu bagi mereka itu udah mati, jihad fisabilillah gitu kan, makanya teroris gitu kan. Makanya feeling itu kemana-mana ada yang dibawa, kalau nggak bawa uang kasih ke orang, bawa makanan kasih orang, atau nggak bawa bom gitu kan ya. Dua itu tergantung dia kayak apa spiritualitasnya orang feeling. Kemudian orang feeling itu kalau ngomong meyakinkan, komunikatif. Ketemu sama orang feeling tuh enak karena gambarnya kan hijau, adem gitu kan. Suka berempati, bijaksana. Makanya kalau orang feeling cuek, coba evaluasi diri kita. Kalau kita sebagai orang feeling cuek, nggak mau bantu orang, nggak peduli sama orang, udah itu feeling udah mulai gila itu juga ya. Udah mulai gila tuh feeling itu. Bijaksana, bijaksana. Makanya orang feeling itu nanti nggak tegaan. Makanya kalau Anda punya perusahaan, punya lembaga, sebagai manajer itu bagusnya orang thinking. Karena kalau orang feeling nggak tegaan, mau ngukum nggak tegaan, mau mecat nggak tegaan, mau nge-SP nggak tegaan. Nah rusak jadinya kan. Makanya feeling itu bagusnya sebagai apa? Owner. Ya, gitu. Owner dia, bijaksana, ngayomin dengan cintanya. Orang feeling itu jihad total. Makanya orang feeling kalau dia sudah jatuh cinta sama seseorang, kalau sudah dia ini sama eh, apa namanya orang feeling itu sudah menemukan cintanya itu luar biasa, sudah menemukan keyakinannya. Makanya orang feeling tuh hakul yakin. Ya, level marifahnya orang feeling itu hakul yakin. Bagaimana feeling move on, Ustaz? Memang orang feeling susah move on, ya. Feeling susah move on. Nanti berikutnya kita bahas ya. Waktu udah habis ini sebenarnya. Ya. Jadi feeling kalau sudah menemukan cintanya, keyakinannya, hakul yakinnya, makanya memang harus dekat dengan agama orang feeling itu, apapun akan dikorbankan. Cintanya, hartanya, perhatiannya, perasaannya, semua apapun dalam kehidupannya akan dipersembahkan untuk agama. Itu kerennya orang feeling. Seperti apa? Abu Bakar. Jadi Umar bin Khattab itu selalu berusaha untuk nyaingin Abu Bakar. Ketika ada panggilan harta, maka Umar bin Khattab itu kalau nggak salah dengan bangganya 70% saya infakin harta saya. Sambil bergumam itu si Umar bin Khattab. Hari ini Abu Bakar nggak bisa ngalahin saya katanya. Ya. Maka ditanya, hai Umar, apa yang kau tinggalkan untuk istrimu, keluargamu? Umar mengatakan, ya Rasulullah masih ada 25% untuk istriku. Ya, Umar itu udah, saya bisa ngalahin sedekahnya Abu Bakar. Tiba-tiba Abu Bakar datang tuh. Semua hartanya dikasih kepada Rasulullah 100%. Terus ditanya, ya Abu Bakar, apa yang kau sisakan keluargamu? Jawaban Abu Bakar tahu? Aku sisakan untuk Allah. Aku titipkan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Nangis Umar. Sampai kiamat, sampai mati nggak bisa saya contoh Abu Bakar katanya. Karena Abu Bakar totalitas. Ya, Umar masih ngitung-ngitung. Ya untuk keluargaku masih gitu. Karena hakul yakinnya, feeling itu luar biasa. Makanya kalau orang feeling ragu-ragu, feeling udah mau gila juga itu dia. Ya, feeling ragu-ragu, feeling udah mulai mau gila itu. Ya, ya feeling itu juga
bisa punya IQ yang tinggi, cerdas yang tinggi kalau dia banyak ketemu orang. Karena data di otaknya orang feeling dari dia mendengar, dia ketemu orang langsung. Ya, nasihat, ceramah dan lain sebagainya. Kalau intuiting, cerdasnya intuiting sama thinking. Kadang di kamar dia bisa cerdas, dia bisa otodidak, belajar di YouTube, belajar di ini. Itu orang-orang intuiting seperti itu. Insting. Insting ini galak. Sifat dasarnya orang insting itu galak, ya. Adu domba, tukang fitnah, murtad. Mohon maaf ini orang instingnya. Ini bukan berarti ada, tapi potensi. Kenapa maksudnya adu domba? Oke, tak jelaskan. Insting itu bisa masuk ke semua MK. Dia nimbrung. Dia kayak toge gitu loh. Mohon maaf ya, insting kayak toge. Ada ada soto, dia ada di situ tuh. Ada karedok, dia muncul juga di situ tuh. Ada gado-gado, ada toge juga di situ tuh. Ya, ada tahu isi, muncul juga toge di situ. Nimbrung aja dia itu orang insting itu. Ya, makanya insting tuh dia harus berperan. Ya, dia harus berperan. Ya. Oke, makanya orang insting itu suka nolong. Kalau negatifnya orang insting itu adalah dia suka adu domba karena masuk ke sini, oh iya itu ngomong sama thinking, dia jadi thinking. Dia dekat sama feeling, dia jadi feeling. Dia nyatu semuanya itu. Maka tidak ada yang dominan bagi insting itu semua MK, dia sama bagi dia. Ya, murtad itu maksudnya munafik, dia kadang bisa ngikut-ngikut orang yang tidak baik itu. Ya, kalau feeling itu kalau totalitasnya kayak Abu Bakar untuk agama, atau dia kalau salah jalan dia jadi teroris. Menolong, insting rela berkorban, manusia paling ikhlas di muka bumi itu adalah orang insting. Memang panggilan hidupnya orang insting. Nah, makanya insting itu nanti dia menaklukkan orang feeling. Kenapa naklukin orang feeling? Kelemahan orang feeling ada pada jadi kelebihannya orang insting. Feeling itu kalau melakukan sesuatu kadang ada pujian dulu, dipeluk dulu, ya dihalus-halusin dulu gitu kan ya. Tidak boleh dibentak-bentak. Tapi insting tuh nggak peduli itu, dia spontanitas melakukan sesuatu. Malahan orang insting nggak suka dipuji, ya. Suka damai, juru damai kayak Yusuf Kala itu orang insting, ya. Ya, Mukorrobin. Jadi Anda kalau Anda orang insting, jangan jauh-jauh dari pesantren, dari masjid, ya bukan berarti Anda tinggal di dalam masjid ya, enggak seperti itu. Dia tinggal di masjid ya, bawa kasur, bawa tempat masak kayak gitu. Itu dulu. Ini next selanjutnya saya mau bahas tentang gelombang ma'rifah, gelombang theta, gelombang alfa masing-masing dari mesin kecerdasan. Tapi next ini mungkin terkait dengan Stephen Couple, ya. Strom cinta, the power of nyeng-renyeng, ya. Jadi ini panas ini nanti ya kalau sudah Stephen Couple. Tolong kalau anaknya yang masih SMP nggak usah diikutin, minimal SMA, ya. Minimal SMA. Ustadz, saya belum punya suami, belum punya istri. Ya kita berdoa semoga setelah ikut Stephen Couple dapat suami, dapat istri. Ustadz, saya berdoa apa? Supaya dapat jodoh. Lah kan sudah punya istri. Ah, enggak usah dulu ya. Ya. Syaratnya kalau bisa pasangannya tahu MK-nya masing-masing ya. Kalau yang dekat-dekat ini saya tanggal 9, saya tanggal 10, saya hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa ada di Jawa Timur. Ya, yang mau tes Stephen kepada saya, monggo ya. Biar nanti ikut Stephen Couple lebih asik. Jadi kalau ikut Stephen Couple nggak tahu mesin kecerdasan apa ya, Anda cuma mereka-reka ya, ragu-ragu dan lain sebagainya. Baik, itu aja dulu. Ternyata waktu sangat terbatas, tapi ada pertanyaan, mungkin pertanyaan ini dulu ya. Saya iniin. Bagaimana Ustadz feeling move on buat komunitas baru? Gampangnya begitu. Feeling untuk move on buat komunitas baru. Cari teman-teman baru yang lebih baik. Ya, seperti itu. Kalau dia jatuh ditinggalin tunangannya, pacarnya, ya cari lagi yang baru gitu kan.
Ya, kalau kalau diputusin pacar ngapain stres-stres? Walaupun memang susah move on, cari lagi yang baru, katakan yes, cari yang baru. Itu selesailah. Ya, dihianatin oleh temennya, ya cari temen yang baru, ya gitu. Dihianatin pasangan kita, ya cari yang baru yang lebih baik. Begitu aja. Karena orang feeling kan buat komunitas baru kalau negatif. Nah kalau ditinggalin ya buat cari yang baru gitu loh. Pokoknya intinya orang feeling cari yang baru gitu. Ustadz, apakah kalau Pak Habibie tes TV-nya feeling, saya kira beliau yang jenius, yang punya track record ilmuwan itu harusnya thinking. Berarti untuk pekerjaan tidak selalu sama dengan hasil Stephen kah? Begini, ini materi selanjutnya ini namanya Stephen Learning, ya. Tidak bisa saya bahas sekarang ya, mohon maaf ya, Pak Asaduddin ya. Kenapa Habibie yang feeling itu justru hebatnya di situ gitu loh. Nyambung masih dengan Stephen pastinya ya. Makanya nanti di Stephen Learning-nya nanti akan kita bahas. Ya, kemudian Ustadz, apakah setiap orang punya semua MK? Namun yang lebih dominan yang mana MK-nya? Apakah seperti itu Ustadz? Atau setiap orang pasti hanya punya satu MK? Semua orang punya karakter MK di 5 MK. Cuma yang disebut tes Stephen itu yang dominan. Orang thinking bukan berarti dia nggak punya perasaan, loh punya. Tapi yang dominan adalah thinking. Orang insting ya, nimbrung. Bukan berarti orang insting itu nggak cerdas. Orang feeling bukan berarti nggak cerdas gitu loh. Enggak, bukan seperti itu. Jadi semua dia punya, cuma yang dominan kira-kira seperti itu ya. Bagaimana Ustadz teknik menghafal MK? Itu sesi selanjutnya. 1 jam tidak akan cukup ya. Mohon maaf Bapak Ibu semua yang dimuliakan Allah, waktu yang terbatas. Insya Allah eh, apa namanya kita akan oh tuh kan anak insting sering dibully. Memang anak insting tuh berpotensi besar dibully. Insting sama feeling itu berpotensi dibully itu ya. Tolong ikut sesi selanjutnya. Kayaknya sesi selanjutnya harus lebih lama ini ya. Tolong ditanyain lagi ya nanti sesi selanjutnya ya, biar kita bahas sambil bahas Stephen Couple. Karena sekarang saya ada jadwal lagi ya. Memang sesinya rencananya 1 jam ya. Insya Allah kita akan bahas lagi. Kayaknya besok malam ada lagi ya sesi Zoom. Tentang apa? Oh, kurikulum pernikahan ya. Tapi bukan Stephen. Oh, sudah mulai dibuka besok malam ini tentang kurikulum pernikahan Stephen Couple. Wih, di besok ini harus ikut lagi nih. Ya. Oke, pertanyaan-pertanyaan terkait Stephen, tolong sampean besok datang tepat waktu ya. Ini sudah di 2 goib, masih lambat lagi gitu ya. Ya, Tesnya ini di mana lagi bisa diperoleh? Bisa secara online, Ustaz? tes Stephen Bu. Ya. Secara online nggak bisa, bukan pakai jari. Masa kecuali jarinya Oh Ibu iya. gitu. Maaf, sorry. Boleh Bu. Nanti jarinya Ibu kirim ke sini ya. Iya, iya, iya. Ibu Kalau daerahnya mana? bisa. Kemarin saya ikut training di Solo itu, tapi nggak ikut tes kemarin. Oh, ini Ibu, panitia itu. Hubungin panitia di Solok ada kok. Itu tim kita itu. Direkturnya Nggak Solok bisa itu ya? promotor Stephen. Ya. Oh, yang si Ini apa ada ya? Si. saudara ini. Ini ada saudara ini nih, panitia di sana nih. Ada di grup nih. Jadi saudara Oh ini iya. nanti mungkin di follow up beliau untuk tes Stephen sehingga yang belum-belum itu bisa tes. Di daerah masing-masing ada kok. Ya. Seperti itu ya. Baik. Bismillah. Apapun pertanyaannya, nanti pas dibuka Zoom, langsung sampean ketik di pesan sehingga saya ngisi sambil sambil langsung saya jelasin ya, sehingga tidak memakan banyak waktu seperti itu ya. Terima kasih semuanya Baik. Bapak Ibu, alhamdulillah bahagia malam ini bisa sharing, bisa berjumpa, bisa bertatap muka. Insya Allah kita terus menjalin silaturahim. Terima kasih.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pemateri kita, Coach Kusatedi Susanto. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ayah Bunda, semoga ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini dapat bermanfaat dan dapat segera diaplikasikan di kehidupan sehari-hari kepada anak, pasangan, ataupun keluarga. Dan sampai jumpa, cukup sekian dari saya, dan sampai jumpa kembali di kajian Zoom series lainnya, yaitu besok malam dengan tema kurikulum pernikahan. Dan masih banyak lagi kajian-kajian yang lain. Jangan lupa untuk mendaftar dan ikuti kajian selanjutnya ya, Ayah Bunda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.